Sekarang kita akan masuk pada sesi berikutnya, yaitu tentang penyakit akibat cuaca. Sebelum kita mengetahui tentang beberapa penyakit akibat cuaca, ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu bagaimana mekanisme tubuh kita terhadap perubahan cuaca. Jika suhu tubuh kita meningkat, maka apa yang terjadi pada tubuh kita, pembuluh darah akan melebar, akan terjadi vasodilatasi. Vasodilatasi ini dalam rangka tubuh ingin membuang panas tubuh yang berlebihan. Kemudian yang berikutnya adalah kelenjar keringat. Kelenjar keringat akan menghasilkan mensekresi keringat, mensekresi cairan. Hal ini untuk mengevaporasi panas tubuh ke lingkungan. Kondisi ini akan menyebabkan suhu tubuh akan menurun sehingga tubuh suhunya kembali menjadi normal. Hal yang sebaliknya terjadi bila suhu tubuh kita turun. Maka tubuh akan merespon dengan melakukan vasokonstriksi pembuluh darah. Dengan vasokonstriksi ini, tubuh berusaha agar panas tubuh dihemat, tidak akan dikeluarkan ke lingkungan. Selain itu, kelenjar keringat juga tidak akan mengeluarkan cairan serta akan terjadi gemetar. Mengapa gemetar? Karena kita nanti akan melihat bahwa salah satu cara untuk menghasilkan panas tubuh adalah dengan berkontraksi ototnya. Untuk itulah mengapa pada saat suhu tubuh kita turun, kita kedinginan, kita seperti menggigil. Hal ini akan menyebabkan panas tidak dibuang ke lingkungan dan suhu tetap kembali menjadi normal. Ini adalah mekanisme kontrol tubuh terhadap suhu agar suhu dalam tubuh tetap normal. Secara umum kita tahu bahwa produksi panas tubuh kita itu berasal dari dua mekanisme. Yang pertama dari metabolisme oksidatif yang ada di dalam sel tubuh kita. Yang kedua berasal dari kontraksi otot. Itulah tadi mengapa di depan tadi saya katakan kalau kita sedang kedinginan kita akan menggigil. Menggigil ini dalam rangka kontraksi otot untuk menghasilkan panas. Lalu bagaimana tubuh membuang panas jika panas berlebihan? Secara umum tubuh akan melakukan 4 hal untuk membuang panas dalam tubuh kita. Yang terbanyak adalah dengan meradiasikan. Dengan meradiasikan panas ke lingkungan, maka ini akan menurunkan suhu tubuh kita. Kemudian yang kedua, 25% akan mengalami evaporasi. Tadi evaporasi lewat kelenjar keringat kita. 12% lewat konveksi dan 3% yang paling kecil lewat konduksi. Artinya radiasi menempati posisi terbesar, 60%. Radiasi tadi salah satunya adalah dengan cara melakukan vasodilatasi. Radiasi adalah usaha utama tubuh kita untuk menghilangkan panas tubuh. Ini sangat tergantung luas permukaan tubuh kita dan lingkungan di sekitar tubuh kita. Dari seluruh bagian tubuh kita, tempat yang paling cepat untuk menurunkan panas itu ada di kepala. 50% ada di kepala. Itulah mengapa kalau kita demam yang dikompres adalah daerah kepala. Karena memang kepala ini menyebabkan radiasi panas yang terbesar untuk dikeluarkan dari tubuh. Kemudian yang kedua berasal dari lengan dan kaki. Mengapa 3 organ ini yang paling banyak? Karena 3 organ ini yang paling banyak pembuluh darahnya dan ada pembuluh darah besarnya. Sehingga kalau terjadi vasodilatasi, terutama pembuluh darah perifernya, maka penurunan panasnya akan terjadi dengan cepat. Yang kedua dengan cara konveksi ataupun konduksi. Konveksi atau konduksi ini sangat tergantung aliran udara di sekitar kita. Konduksi ini akan lebih bagus kalau yang
muncul itu bukan udara tapi air. Kalau kita disiram air itu maka 240 kali lebih baik daripada udara. Sehingga kalau ada orang yang kepanasan, lebih baik diguyur air dibanding diberikan kipas angin. Karena air tadi akan mengkonduksikan panas 240 kali dibandingkan udara. Sementara evaporasi itu lewat kelenjar keringat kita. Ada 1/1 gram air yang dikeluarkan oleh keringat kita itu akan menghilangkan panas 2,4 kilojoule. Dan kalau humiditasnya semakin turun, maka evaporasinya juga akan semakin meningkat. Humiditasnya semakin naik, maka evaporasinya akan menurun. Jadi humiditas dan evaporasi itu akan berbanding terbalik. Apa yang menyebabkan seseorang bisa terkena penyakit akibat cuaca terutama panas? Ini biasanya disebabkan oleh karena iklim yang panas atau suhu udara yang tinggi. Kondisi lingkungan yang panas dan tingkat kelembapan yang rendah atau kering dan adanya disfungsi mekanisme pengatur tubuh ini akan memicu resiko terjadinya penyakit akibat cuaca terutama panas. Penyebab dari segi lingkungan yang paling sering adalah adanya suhu yang tinggi, biasanya lebih dari 32 derajat Celcius, dengan kelembapan yang rendah kurang dari 60%, apalagi kalau ini disertai dengan ventilasi yang buruk dan kita berada di dalam kondisi yang lama dan intensitas yang tinggi. Ini akan mempercepat terjadinya penyakit akibat cuaca, utamanya karena panas. Apa yang memperberat? Yang memperberat paparan panas yang berlebihan pada tubuh kita ini disebabkan yang pertama adalah dari panas eksternal. Itulah mengapa suhu tubuh ini akan terimbas oleh karena suhu lingkungan. Suhu lingkungan ini memiliki peran yang besar untuk menyebabkan panas tubuh kita. Kemudian yang kedua, adanya peningkatan produksi panas tubuh kita. Misalnya tadi, kita ada 2 hal yang menyebabkan panas tubuh terbentuk. Metabolisme dan adanya gerakan otot. Sehingga kalau sedang dalam cuaca yang panas, kemudian kita melakukan aktivitas fisik yang menggunakan otot yang berlebihan, maka produksi panas tubuh kita akan meningkat. Atau metabolisme oksidatif kita meningkat karena kita sedang ada infeksi atau ada peradangan dalam tubuh kita, ini juga akan memperberat panas yang dihasilkan. Karena kalau lingkungan panas, tubuh kita juga panas, maka resiko terjadinya penyakit akibat panas akan meningkat. Kemudian adanya gangguan penurunan panas tubuh. Ini disebabkan oleh berbagai kondisi. Kita tahu tadi cara mengeluarkan panas tubuh salah satu yang terbesar adalah dengan diradiasikan. Nah, kalau pembuluh darah kita mengalami gangguan, misalnya pada pasien-pasien diabetes yang terjadi gangguan vasodilatasi pembuluh darah, ini juga akan memperberat resiko untuk terjadinya penyakit akibat panas. Demikian juga kalau terjadi disfungsi kelenjar keringat. Kelenjar keringat yang tidak berfungsi dengan baik, misalnya pada orang-orang yang sudah berusia lanjut, akan terjadi penurunan fungsi kelenjar keringat. Ini juga akan memiliki resiko yang lebih tinggi untuk terjadi penyakit akibat cuaca. Demikian juga kalau terjadi kekurangan elektrolit, khususnya adalah kalium. Hipokalemi ini akan menyebabkan gangguan vasodilatasi dari pembuluh darah, sehingga ini akan memicu resiko terjadinya gangguan untuk radiasi panas. Kita akan masuk pada part berikutnya.